Nah, di sini saya akan memberikan informasi mengenai kendaraan khususnya Triton, Pajero Sport, all new Pajero Sport, serba Mitsubishi ya teman-teman ya. Kalau mobil sudah lama, mungkin 10 tahun lebih, rata-rata Pajero yang lama 2015 ke bawah sampai 2009 ya, yang pengeluaran pertama itu sering terjadi suara gluduk-gluduk, klotak-klotak, kletek-kletek. Pokoknya nggak nyaman ketika melewati jalan yang berlubang. Nah, di sini saya akan nge-share, memberikan info, terutama part-part apa saja yang banyak sekali rusak dan perlu dilakukan penggantian ya teman-teman ya. Nah, salah satunya itu adalah kaki-kaki, suspensi, ball joint, tie-rod, link stabilizer, kemudian ada bantalan atau karet susunya dan yang lain-lainnya. Oke, kita langsung melihat kondisi dari shock absorber atau dari suspensinya. Nah, ini teman-teman, yang sering terjadi rusak. Oke, kita dari atas ya. Ini skoknya sudah kita lepas, kemudian menurun, kita dari ball joint atas. Ini yang sering rusak. Kadang kalau kita tidak cek, tidak periksa dan tidak ngerti, itu biasanya jebol di jalan. Kalau ini jebol di jalan, ini akan nyongat ke atas teman-teman, akan melesat. Ini juga akan ke bawah, akhirnya apa? Bannya juga akan deglek. Istilah deglek itu akan miring ke bagian dalam karena nggak ditahan sama ball joint atas. Kalau seperti itu ya mobilnya deprok. Istilahnya deprok itu bannya kayak eper-eper itu ya. Jadi harus benar-benar dikerjakan di tempat atau bahkan di towing pun mungkin nggak bisa ya, karena bannya sudah nggak sesuai, sudah nggak bisa lurus gini ya, jadi miring kayak gini. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat ya dari sini, busing-busing ini, tapi jarang sekali saya temukan busing ini itu rusak teman-teman. Yang sering ya ball joint atas. Kemudian ke bawah lagi itu adalah ball joint bawah. Nah ini yang juga sering membuat terjadi kerusakan mogok di jalan. Ini ya teman-teman, ini ball joint bawah. Jika ini ambrol ceplong, ini masih bisa ketahan, tapi untuk jalan ini nggak bisa. Jadi harus tetap dikerjakan di lapangan, di lokasi. Jadi mobil Anda ketika terjadi rusak di ball joint atas, ball joint bawah, mogok di jalan harus dikerjakan di lokasi. Sangat susah ya. Makanya ketika Anda punya mobil, baru beli mobil, segera cek kaki-kaki karena akan menyebabkan ambrol yang ketika rusak Anda tidak tahu. Kemudian kembali lagi ke topik ya tentang suspensi yang menyebabkan bunyi-bunyi, yaitu dari tie-rod. Ini adalah tie-rod ya. Jika ini kocak, biasanya kalau kita putar bannya ini ke kanan ke kiri, ini akan tek 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 tek. Nah, ini harus kocak, bisa diganti teman-teman. Kemudian bisa ada dari long tie-rod. Nah, ini long tie-rodnya. Dia menghubungkan dari rack steer menuju ke roda. Ada long tie-rod dan ada tie-rodnya. Ini sudah kita bahas. Long tie-rodnya ini jika kocak, biasanya kita tarik gini teman, tek 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 tek. Di sananya sudah harus ganti. Kemudian yang ke 1, 2, 3, 4, ke 5 itu adalah dari link stabilizer. Ini yang sering menyebabkan bunyi cetek-cetek ketika jalan bergelombang ya. Link stabilizer ada 2, sebelah kanan dan kiri. Posisinya pun berbeda, kode partnya pun berbeda. Kemudian setelah ini ada bantalan ini. Bantalan ini teman-teman. Jika kocak, ini akan menyebabkan ini juga gerakannya, karena ini link stabilizer ya, dia muntir, ini juga tidak bisa meredam. Jika ganti ini biasanya satu set dengan ini biar lebih maksimal. Kemudian yang terakhir ya teman-teman ya, yang perlu Anda ketahui itu adalah skok. Nah ini skok yang genuine part ya, asli ya. Jadi kalau Anda beli di online itu banyak yang murah, banyak yang kualitasnya kita tidak tahu, ada yang mereknya berbeda, ada juga yang benar-benar asli genuine. Kalau asli genuine ini kodenya teman-teman 56110W020P. Ini genuine dari Mitsubishi. Ini harganya kalau nggak salah satu ya, yang depan kalau nggak salah ini hampir 1 jutaan ya. Mungkin kalau Anda beli online yang harganya 1 juta sudah dapat 4 shock absorber ya, perlu dipertanyakan. Bisa jadi itu mungkin ya yang kualitasnya jelek, bisa jadi ya teman-teman ya. Nah, selain dari absorber itu yang skoknya bocor, kemudian ini bengkong yang sebenarnya terjadi ya, ada juga yang ini masih bagus, tidak bocor, tapi bushingnya ini rusak. Kalau ganti bushing saja asli tidak ada, karena yang asli itu satu set seperti ini. Kalau Anda beli yang biasa, beli bushing saja dipasang di press bisa. Seperti itu teman-teman. Nah ini yang tadi bushing yang ada di sini ya,
Kemudian ini kodenya MR992317. Ini genuine semua ya. Jadi kalau kita pakai yang genuine ya insya Allah awet, kualitasnya bagus dan hasilnya pun maksimal. Nah ini kita coba lihat yang shock absorber yang lama. Nah ini yang masih kepasang di kendaraan, kemudian ini yang sudah dilepas. Nah ini kalau dilihat sekilas ini ya teman-teman ya, ini bushingnya kan agak ke atas ya. Nah mentok di sini, dia kena tahanan jadi akhirnya dia mentok ke sini. Ini yang sudah kempet, ini yang masih longgar. Kemudian kalau dari sini, ini juga terlihat dia nggak bocor, tapi kemungkinan dari segi cara kerja shock absorbernya ini sudah berbeda. Kalau yang baru biasanya itu kita tekan, kemudian ini kita tekan, kita lepas sama-sama. Bedakan dengan yang baru dan yang lama, ini akan naiknya lambat banget. Kalau yang baru dia akan cepat. Nah ini kemungkinan olinya yang di dalam itu menguap, airnya nggak ada atau berkurang karena tidak ada bocor, menguap ya airnya ya, olinya bukan airnya. Bisa gak disuntik? Bisa, tapi hasilnya nggak maksimal. Kalau Anda ke spesialis shock absorber, biasanya disuntik ya. Suntiknya dari sini. Ini dibuka, kemudian sealnya dibuka, dikasih oli, kemudian dikasih seal lagi baru atau yang lama dipakai lagi, ditutup lagi, udah beres, mantap. Seperti itu. Kadang saya melihat itu shock absorber di servis tuh di sini dibor, kemudian diisi oli, kemudian ditutup sama tenol atau las atau apa. Itu jelek. Itu dia bukan profesional pekerjaannya ya. Yang profesional pekerjaannya itu kalau yang perbaikan skok yang bagus ya dari sini. Ini kita buka, sealnya kita lepas, kasih oli, tutup lagi, sealnya diganti baru, itu baru pekerjaan mantap. Itu ya teman-teman ya, salah satu banyak dari penyebab suspensi bunyi di kendaraan Pajero Sport lama, all new Pajero Sport ataupun dari Triton. Bersama saya Mas Edi di dunia otomotif.